Permainan catur secara garis besar melibatkan dua pertarungan, yaitu pertarungan yang nampak di depan mata yang melibatkan pergerakan buah catur di atas papan, dan yang kedua adalah pertarungan abstrak yang didominasi oleh imajinasi. Pemain harus menggunakan imajinasinya untuk membayangkan posisi berikutnya, merencanakan strategi jangka panjang, dan menganalisa berbagai kemungkinan yang terjadi. Ini membutuhkan kemampuan visualisasi yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip catur. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana Grandmaster papan atas Alexei Sirov menggunakan imajinasinya dalam melancarkan serangan yang menghancurkan pertahanan Topalov. Kedua pemain bertarung dalam opening Perancis. Gajah pining kuda, pion ditukar, kuda mengambil pion. Topalov memilih langkah yang paling populer, gajah E7. Pertukaran gajah dan kuda, pion kali gajah. Pilihan yang juga direkomendasikan oleh komputer Stockfish. Dengan asumsi jika gajah mengambil gajah, putih memiliki kuda yang sementara waktu berada dalam posisi yang ideal, atau dengan kata lain, kuda ini berada di sentrum dan menekan gajah. Putih bisa lanjut dengan kuda F3. Rokade, Menteri D2. Dalam situasi ini, putih memiliki banyak pilihan langkah. Langkah Topalov mengambil gajah dengan pion, selain membuka jalan bagi benteng beroperasi di jalur G, juga bersiap mengusir kuda yang berada di sentrum dengan dorong pion F5. Sirov lanjut dengan kuda F3, pion A6, C4, pion F5, kuda C3, gajah F6, Menteri D2. Kemudian Topalov menyerang sentrum dengan C5, membantu gajah dalam menguasai main diagonal. Meskipun Topalov menunda pengembangan perwira di sayap menteri, Sirov tentu saja tidak memukul pion C5, sebab jika ini dilakukan terjadi pertukaran menteri, dan hitam sangat menyukai jika terjadi pertukaran menteri. Pion D5 dipilih Sirov. Mencegah kuda ke C6, juga berusaha memecah ikatan pion E6 F5. Kedua pemain rokade, pion E5, pion H4, mempersiapkan pos terbaik bagi kuda di G5. Topalov lalu melakukan serangan pion di sayap menteri, berusaha mengganggu ikatan pion C4 D5, dan berniat mengusir kuda dengan pion B4. Lantas apa yang dilakukan Sirov? Di sini dia menggunakan kekuatan imajinasinya. Dia membayangkan bagaimana posisi yang bagus dalam menyerang, bagaimana menempatkan perwiranya pada posisi yang tepat dalam menekan wilayah hitam. Dia membayangkan diagonal dan jalur yang potensial yang bisa digunakan menyerang posisi raja. Dan dia membayangkan bagaimana jadinya jika kuda mendapat serangan pion B4. Kemana tempat lari kuda? Dari semua hal yang terlintas dalam pikiran Sirov, dia menemukan langkah pion D6. Pergerakan pion D6 tidak dimaksudkan menciptakan pion bebas, tapi menekan wilayah hitam dengan mengontrol petak C7 dan E7. Langkah ini juga dimaksudkan mengosongkan petak D5 yang akan ditempati oleh kuda.
Selain itu, ada diagonal potensial yaitu diagonal A2F7. Dan sebagaimana yang kita lihat, Sirov memiliki gajah terang yang bisa mengeksploitasi diagonal ini. Meskipun diagonal ini belum nampak menguntungkan putih, tapi Sirov harus melihat diagonal ini sebagai jalur potensial dalam melakukan serangan. Topalov melangkah kuda C6, berniat menduduki petak D4. Tapi meskipun kuda ini memiliki petak outpost di D4, hitam tidak memiliki keuntungan yang besar. Karena perwira hitam lainnya tidak berkoordinasi dengan baik, terutama benteng yang belum aktif. Langkah yang patut diwaspadai dari Sirov yaitu dorongan pion E4, membuka jalan bagi gajah gelap. Memasuki langkah ke-15, Sirov bermain sesuai dengan karakternya, pion D7. Ini merupakan gaya dari Sirov sebagai pecatur penyerang yang sering memberikan lawannya kompleksitas dan tentu saja mendatangkan masalah bagi hitam. Dengan mendorong pion ini membuat benteng hitam terbatas ruang geraknya. Dan seperti yang kita lihat, sekarang petak DE6 menjadi kosong. Ini bisa saja ditempati oleh menteri maupun benteng. Permainan lanjut dengan gajah B7, menteri DE6, pion E4. Sirov lalu menempatkan kuda di D5, menyerang gajah dan mengontrol petak C7 dan E7. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak perwira hitam di wilayahnya sendiri. Gajah G7 dipilih Topalov. Kembali Sirov menempatkan kudanya di G5. Sepasang kuda mendominasi wilayah hitam, membuat Topalov harus waspada dengan keamanan raja. Topalov merespon dengan kuda D4, menutup jalur benteng dan kemungkinan kuda manuver ke E6 mempertahankan sayap raja. Langkah ini juga membuka akses gajah menyerang kuda outpost. Sirov tentu saja tidak ingin terjadi pertukaran gajah dan kuda. Dia harus mengalihkan kuda menyerang raja. Raja H8, benteng H3. Sebuah manuver benteng mencari jalur terbuka agar benteng bisa terlibat dalam serangan. Benteng ini juga bisa dimanfaatkan sebagai perwira yang mempertahankan baris ketiga jika hitam melancarkan serangan balik di sayap menteri. Topalov merespon pion F4, mencegah benteng ke G3. Raja B1. Topalov kemudian mendorong pion B4. Memasuki langkah ke-22, satu-satunya perwira putih yang belum aktif yaitu gajah. Sirov mengembangkan gajah ke E2. Ini tentu saja jebakan dari Sirov apabila Topalov mengambil gajah. Sekarang petak F5 tidak dikontrol oleh kuda hitam. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh menteri melakukan manuver dan menempati petak F5 mengancam mat di H7. Sebelumnya Sirov terlebih dahulu mengambil pion C5. Pion F5 mencegah menteri menduduki petak F5. Kuda forkin menteri dan benteng. Menteri BD8. Kuda kali gajah. Raja mengambil kuda. Benteng D6 menutup akses menteri hitam menjaga petak E5. Dan sekarang menteri putih bersiap menempati petak E5. Kita kembali. Topalov memilih pion F3. Pion G kali F. Kuda kali gajah. Menteri mengambil pion C5.
kuda F4, menteri F5, ancaman mat di H7, kuda G6 menutup ancaman mat, pion usir kuda, menteri kali kuda, pion kali kuda, Topalov menyerah. Sebab jika pion H6 pion G kali F7, ancaman mat di H7. Atau jika di sini hitam memilih pion F kali G6, benteng kali pion, skak, raja G8, menteri kali pion, hitam bisa memilih pion B3, benteng skak, raja mengambil benteng, menteri skak mat. Atau jika di sini hitam memilih benteng menyerang menteri, benteng tetap melakukan skak. Dan ancaman mat di langkah berikutnya.